Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel Easy Story. Kali ini kita akan bahas alur cerita film horor supernatural yang berjudul Pet Sematary. Film ini merupakan adaptasi kedua dari novel karya Stephen King setelah sebelumnya pernah juga dibuat filmnya dengan judul yang sama pada tahun 1989. Film yang rilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Kevin Coles dan Dennis Whitmire dengan naskah yang ditulis oleh Jeff Buhler. Dibintangi oleh Jason Clarke, Amy Seymetz, dan John Lithgow, Pet Sematary bercerita tentang sebuah keluarga yang menemukan makam misterius di dalam sebuah hutan. Makam tersebut ternyata bukan makam biasa. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan, yaitu dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam cerita film. Film dimulai ketika Louis Creed, seorang dokter muda, sedang mengendarai mobilnya bersama Rachel, istrinya, dan kedua anaknya yang bernama Ellie dan Gage. Louis tampak begitu bahagia bisa pindah dari kota Boston yang sibuk ke sebuah kota kecil yang tenang bernama Ludlow. Di Ludlow, Louis bekerja di sebuah rumah sakit, sementara Rachel lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ellie dan Gage di rumah. Keadaan nampak baik-baik saja, sampai suatu ketika Rachel dan Ellie bertemu dengan sekelompok anak-anak yang tengah berjalan di hutan. Anak-anak tersebut tampak sangat aneh. Mereka memakai topeng hewan dan membawa bangkai anjing yang telah mati dalam sebuah gerobak. Didorong oleh rasa ingin tahu, Ellie kemudian menyelinap keluar rumah dan berjalan menyusuri hutan seorang diri. Ia penasaran terhadap apa yang dilakukan oleh sekelompok anak yang dilihatnya tadi. Sampai akhirnya Ellie memasuki sebuah tempat di dalam hutan yang bertuliskan Pet Sematary. Tempat tersebut mirip seperti sebuah pemakaman dengan banyak nisan di atasnya. Suasananya sangat hening, dikelilingi pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Ellie kemudian berjalan ke sisi pemakaman yang nampak ditutup dengan batang-batang pohon yang ditumpuk cukup tinggi. Ellie berusaha memanjat tumpukan batang-batang pohon itu. Namun di tengah-tengah memanjat, Ellie dikagetkan oleh suara pria tua yang menyuruhnya untuk berhenti. Ellie terkejut hingga terjatuh, namun pria tua itu berusaha menolongnya. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Judson atau biasa dipanggil Judd. Judd lalu memberitahu Ellie bahwa tempat tersebut sebenarnya adalah sebuah pemakaman yang digunakan penduduk sekitar untuk menguburkan hewan peliharaan mereka yang telah mati. Pemakaman hewan itu telah ada sejak lama. Bahkan Judd juga pernah menguburkan anjingnya yang telah mati di tempat itu. Ada ritual unik yang dilakukan saat menguburkan hewan di tempat itu. Para penduduk biasa memakai topeng berbentuk kepala hewan dan berbaris berkelompok menyerupai sebuah parade. Rachel yang menyadari bahwa Ellie tidak berada di rumah bergegas mencari putrinya. Rachel kemudian bertemu Ellie yang sedang bersama Judd. Ellie berkata kepada Rachel bahwa ia telah ditolong oleh Judd saat terjatuh. Judd berpesan kepada Rachel agar berhati-hati karena hutan tersebut tidak aman. Rachel yang curiga kemudian bergegas membawa putrinya kembali ke rumah. Judd pun perlahan meninggalkan pemakaman tersebut. Namun sepintas ia mendengar ada suara wanita yang memanggilnya dari dalam hutan di balik Pet Sematary. Rachel terlihat curiga kepada Judd. Meskipun Ellie sudah menjelaskan bahwa Judd adalah tetangga mereka, namun ia tak begitu saja percaya. Lalu siapakah sebenarnya Judd ini? Dan suara siapakah yang memanggil nama Judd itu? Keesokan harinya saat sedang bekerja di rumah sakit, Louis bertemu dengan Victor Pascoe. Victor adalah seorang mahasiswa yang menjadi korban tabrak lari. Kondisi Victor tampak sangat parah. Sebagian wajahnya hancur dan penuh dengan darah. Louis dengan sekuat tenaga berusaha menolong Victor. Namun karena kondisinya yang sudah terlalu parah, Victor pun tewas. Louis yang nampak cukup kecewa kemudian mengalami halusinasi. Ia dikejutkan oleh Victor yang tiba-tiba duduk di ranjang dan berbicara kepadanya. Victor berpesan kepada Louis bahwa apapun yang terjadi, Louis tidak boleh melewati pembatas Pet Sematary. Louis tampak sangat kebingungan. Bagaimana mungkin laki-laki yang baru saja tewas di hadapannya bisa bangkit kembali? Ia pun tak mengerti maksud pesan Victor itu. Suatu pagi, Ellie berkunjung ke rumah Judd dengan membawa sekeranjang kue. Ellie ingin berterima kasih kepada Judd karena Judd pernah menolongnya. Di rumah Judd terpajang foto seorang wanita.
Judd mengatakan bahwa wanita itu adalah Norma, istrinya yang telah meninggal karena sakit. Sejak saat itu hubungan Judd dengan keluarga Louis menjadi akrab. Rachel tampak tak lagi curiga kepadanya. Louis bahkan mengundang Judd ke rumahnya untuk makan bersama. Pada malam harinya Louis kembali berhalusinasi. Dalam halusinasinya itu ia melihat Victor mengajaknya berjalan menyusuri Pet Cemetery. Victor berkata bahwa ia hanya ingin membantu Louis karena Louis pernah mencoba membantu menyelamatkan nyawanya. Lagi-lagi Victor memperingatkan Louis agar ia tidak melewati pembatas Pet Cemetery yang berupa tumpukan batang-batang pohon itu. Suatu hari saat merayakan Halloween, Judd memberitahukan kepada Louis bahwa Church, kucing peliharaan kesayangan Ellie, telah mati karena tertabrak mobil di jalan raya. Louis dan Rachel sepakat untuk tidak memberitahu Ellie soal kematian Church. Kemudian bersama dengan Judd, Louis membawa bangkai Church untuk dikuburkan di Pet Cemetery. Saat berada di Pet Cemetery, Judd kembali mendengar suara wanita memanggilnya. Entah apa yang ada di pikiran Judd, tiba-tiba ia berubah pikiran dan mengajak Louis menuju ke sebuah tempat yang ada di balik Pet Cemetery. Mereka berdua melewati pembatas Pet Cemetery itu, menyusuri jalan setapak ke dalam hutan. Hutan yang mereka lalui tampak lain dari hutan biasanya. Pohon-pohon di hutan itu tampak gersang. Suara-suara aneh dan asap putih menambah aura mistis yang begitu terasa. Setibanya di tempat yang disebut pemakaman terlarang, Judd menyuruh Louis menggali lubang untuk mengubur Church. Louis sempat curiga kepada Judd, tetapi akhirnya ia tetap mengikuti perintah Judd dan Church pun selesai dikuburkan. Keesokan paginya Louis dan Rachel berusaha memberitahu Ellie soal Church. Mereka sepakat mengarang cerita bahwa Church kabur agar Ellie tak bersedih. Tak disangka Ellie mengatakan bahwa Church tidak kabur. Ellie berkata bahwa ia melihat Church berada di depan jendela kamarnya semalam. Tak langsung percaya, Louis pun segera memeriksa kamar Ellie. Ketika Louis membuka lemari pakaian, ia begitu kaget karena Church benar-benar ada di dalamnya. Namun ada yang aneh pada diri Church. Ia tidak lagi menjadi kucing yang jinak dan lucu seperti sebelumnya. Ia berubah menjadi liar, seolah-olah tidak mengenali Louis. Bulu-bulu di tubuhnya pun tampak sangat berantakan. Di beberapa tempat terlihat bercak-bercak darah dan tanah yang telah mengering. Louis berusaha mencari jawaban atas keanehan itu. Ia kemudian menemui Judd untuk mencari tahu. Anehnya, Judd tampak tidak terkejut saat mendengar cerita Louis. Ia hanya berkata kepada Louis bahwa ada banyak hal di dunia ini yang jauh lebih dulu ada dibandingkan manusia. Judd meyakinkan Louis bahwa apa yang mereka lakukan sebelumnya semata-mata hanya agar Ellie tak bersedih. Louis yang masih penasaran berusaha mencari sendiri jawaban melalui artikel internet. Ia mendapati fakta bahwa sejak dulu sering terjadi keanehan di Ludlow, di mana bangkai hewan yang sudah mati seringkali hilang secara misterius dan secara mengejutkan hidup kembali. Bayang-bayang Victor kembali menghantui Louis. Louis mendengar suara Victor berbicara kepada dirinya. Victor berkata kepada Louis bahwa saat kehancurannya sudah semakin dekat dan Louis akan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Karena terus didesak Louis, Judd akhirnya bercerita kepada Louis tentang keanehan yang terjadi di Ludlow. Dulu daerah Ludlow merupakan hutan yang ditinggali oleh suku Indian kuno. Tetapi perlahan-lahan suku Indian tersebut meninggalkan hutan karena takut oleh keberadaan iblis bernama Wendigo yang juga tinggal di dalam hutan itu. Judd meminta maaf kepada Louis karena telah menyuruhnya untuk menguburkan Church di pemakaman terlarang. Ia kemudian menyuruh Louis untuk membunuh Church karena menurutnya Church sudah dirasuki oleh iblis. Mendapat saran dari Judd, Louis kemudian berusaha untuk menyuntik mati Church. Namun karena tak tega, Louis membatalkan niatnya. Akhirnya ia melepas Church di tempat yang jauh dari rumahnya dengan harapan agar Church tak kembali lagi. Hari ulang tahun Ellie pun tiba. Louis dan Rachel merayakan ulang tahun putrinya itu dengan cukup meriah. Banyak tamu-tamu yang hadir di pesta. Namun di hari ulang tahunnya itu Ellie tampak murung. Ellie sedih karena Church tak ada dalam perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Louis berusaha menghibur Ellie dan memberikan hadiah berupa boneka kucing. Ellie pun tampak cukup senang dan kembali bermain bersama teman-temannya.
Saat sedang asik bermain, tiba-tiba Ellie melihat George sedang berjalan di tengah jalan raya. Kucing iblis itu kembali. Ellie pun berlari menghampiri George. Melihat Ellie yang sedang bersama George, Gage yang sedang bermain tiba-tiba berlari menyusul ke tengah jalan raya. Tanpa disadari ada sebuah truk besar sedang melintas. Sopir truk tersebut teralihkan oleh deringan panggilan ponselnya. Truk itu melaju menuju ke arah Gage. Louis berlari sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan Gage. Melihat hal itu, sopir truk kaget dan berusaha menghindar. Namun sayang, ia tak berhasil mengendalikan truknya. Muatan truk terlepas dan melaju menghantam tubuh Ellie yang masih berada di tengah jalan raya. Ellie pun tewas. Rachel sangat terpukul atas kematian Ellie. Tak kuat menahan kesedihan, Rachel memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Boston untuk menenangkan diri. Ia juga mengajak Gage meninggalkan Louis sendirian. Louis yang depresi teringat tentang apa yang dilakukannya terhadap George. Judd memperingatkan Louis agar tidak melakukan hal yang sama kepada Ellie. Tapi Louis tak menghiraukan peringatan dari Judd. Bahkan ia memberikan obat tidur ke dalam minuman Judd agar ia tertidur dan tak mengganggu rencananya. Louis kemudian mengendarai mobilnya untuk menuju ke suatu tempat. Setibanya di tempat itu, Louis mengambil sekop yang telah ia siapkan dari rumah. Louis benar-benar menjalankan rencananya. Ia menggali makam Ellie dan mengambil jasad putri yang amat dicintainya itu. Seorang diri, Louis menggendong jasad Ellie berjalan menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, bayangan Victor Pascoe kembali muncul. Ia lagi-lagi memperingatkan Louis agar tak melanjutkan perbuatannya dan merelakan kepergian Ellie. Louis sama sekali tidak menghiraukan peringatan itu. Ia tetap berjalan melewati pembatas Pet Cemetery menuju pemakaman terlarang. Dengan susah payah, Louis menggali makam baru untuk Ellie di pemakaman terlarang. Dan Ellie pun kembali dimakamkan. Louis kemudian pulang menuju ke rumahnya. Louis langsung menuju ke kamar Ellie, menyiapkan pakaian di atas tempat tidur untuk dipakai Ellie jika kembali nanti. Tak lama, Louis pun tertidur pulas. Louis terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia segera memeriksa sekeliling rumah. Louis berharap itu adalah suara Ellie yang kembali pulang. Dan benar saja, Ellie, putri kesayangan Louis yang telah meninggal itu, kini telah berdiri kembali di hadapannya. Louis segera memeluk Ellie. Ia tampak sangat bahagia. Ia juga memandikan tubuh Ellie yang penuh dengan tanah dan mengganti pakaiannya dengan yang baru. Ellie, bocah kecil itu telah kembali ke rumahnya. Namun Ellie tak tampak seperti yang dulu. Wajahnya tampak pucat. Rona matanya berubah. Perilakunya pun berubah menjadi kasar. Ellie bahkan kembali mengganti pakaiannya dengan baju bernoda tanah yang ia pakai saat dimakamkan dulu. Rachel yang khawatir dengan kondisi Louis memutuskan untuk kembali ke Ludlow bersama Gage. Ia kemudian mencoba menghubungi Judd. Judd yang baru saja tersadar diminta Rachel untuk memeriksa kondisi Louis. Judd bergegas menuju rumah Louis. Judd mulai curiga kepada Louis karena gerak-geriknya seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian Judd berkata bahwa apapun yang telah dilakukan oleh Louis masih bisa dibatalkan. Ellie yang diam-diam mendengar perkataan Judd dari dalam rumah tampak sangat marah. Ellie pun mengambil sebilah pisau yang ada di rumahnya. Ellie berniat untuk membunuh Judd. Judd sangat ketakutan. Ia kembali ke rumah dan segera mengambil pistol miliknya. Kemudian terdengar suara berisik dari lantai 2 rumah Judd. Judd perlahan menaiki tangga ke lantai 2. Tanpa disadari, Ellie telah berada di bawah tangga dan langsung menikam kaki Judd dengan pisau yang dibawanya. Judd pun tersungkur. Ellie berkata kepada Judd bahwa Norma istrinya tersiksa di alam kubur karena perbuatan Judd dulu. Rupanya, Judd pernah melakukan hal yang sama dengan Louis. Ia memakamkan jasad Norma di pemakaman terlarang. Ellie perlahan membuka topeng. Judd sangat terkejut karena wajah Ellie berubah menjadi wajah Norma. Norma berkata bahwa akibat perbuatan Judd, kini ia dan Ellie menjadi tersiksa selamanya. Setelah mengatakan hal itu, Ellie dengan brutal menikam Judd dengan pisau. Judd pun tewas. Rachel yang telah tiba di rumah segera menghampiri Louis. Louis kemudian memberitahukan yang sebenarnya kepada Rachel. Ia mengaku telah mengubur jasad Ellie di pemakaman terlarang yang berada di balik Pet Cemetery.
Ia hanya ingin Ellie bisa kembali lagi bersama keluarga kecilnya. Rachel yang nampak sangat terkejut terlihat tidak bisa mengendalikan emosinya ketika ia melihat Ellie berjalan menghampirinya. Di scene ini Rachel terlihat telah mengetahui ada yang salah dengan Ellie. Pikiran logisnya berkata bahwa tak mungkin putri kecil yang amat dicintainya itu bisa hidup kembali. Rachel terlihat dengan sengaja menghindar, walaupun Ellie berusaha memeluknya. Ellie yang tahu bahwa Rachel terlihat tidak menginginkannya menjadi marah. Ia berkata kepada Louis bahwa ia juga tidak menginginkan ibunya berada di sini. Perdebatan terjadi antara Louis dan Rachel. Rachel berkata bahwa Louis tidak seharusnya melakukan hal itu, dan Ellie yang hidup kembali itu bukanlah putri kecil mereka. Tanpa mereka sadari, Ellie mendengar pembicaraan mereka dari balik pintu. Ellie yang marah kemudian mengambil sebilah pisau. Ia memiliki niat jahat kepada Rachel. Ellie menyelinap ke dalam kamar Rachel dan langsung menikamnya. Rachel pun berontak. Ia menendang tubuh Ellie dan berlari untuk menyelamatkan Gage. Louis yang menyadari bahwa Judd telah terbunuh segera kembali ke rumah. Tiba-tiba dari lantai atas Rachel berteriak dan melempar Gage kepada Louis. Louis pun segera mengamankan putranya itu dan menguncinya di dalam mobil. Namun nahas, Ellie yang sudah berada di belakang Rachel menghujamkan pisau ke tubuhnya. Rachel pun tewas. Louis yang kembali untuk menolong Rachel pingsan karena kepalanya dihantam oleh Ellie dengan kursi kayu. Saat Louis tak sadarkan diri, Ellie menyeret jasad Rachel seorang diri, menyusuri hutan menuju ke pemakaman terlarang. Tak lama, Louis pun tersadar. Ia segera mencari Rachel dan Ellie. Sampai di Pet Cemetery, ia bertemu dengan Ellie. Ellie berkata bahwa ia sudah menguburkan Rachel dan menyalahkan Louis atas apa yang terjadi pada dirinya. Ellie pun mencoba menikam Louis dengan pisau. Louis melawan. Terjadilah pertarungan antara Ellie dan Louis. Ellie, makhluk yang kembali hidup itu, memiliki tenaga yang kuat, tak seperti anak-anak pada umumnya. Ellie hampir saja menghujamkan pisau ke leher Louis. Namun, Louis bisa menguasai keadaan. Ia melempar tubuh Ellie dan mencekik lehernya. Louis akan tersadar bahwa Ellie bukanlah putrinya. Ia adalah makhluk lain, jelmaan iblis penunggu hutan. Louis pun berusaha membunuh Ellie. Ia mengambil sekop untuk dihujamkan ke tubuh Ellie. Namun, tiba-tiba seseorang menusuk tubuh Louis dari belakang. Dan orang itu adalah Rachel. Rachel yang kembali hidup bersama dengan Ellie kemudian menyeret tubuh Louis yang telah tewas untuk dikuburkan di pemakaman terlarang. Di scene berikutnya diperlihatkan bahwa Louis yang telah hidup kembali bersama Rachel, Ellie, dan Church menghampiri Gage yang masih berada di dalam mobil. Film pun selesai. Itulah guys alur cerita dari film Pet Cemetery. Film yang merupakan adaptasi dari karya novelis terkenal Stephen King dan remake dari film yang dirilis pada tahun 1989 ini memiliki alur yang cukup menarik. Kalian mungkin pernah mendengar mitos orang yang kembali hidup setelah mati. Di film ini, mitos tersebut berusaha dihidupkan dengan nuansa yang berbeda. Dilengkapi dengan beberapa adegan jumpscare yang mengagetkan dan membuat bulu kuduk merinding, membuat film ini layak ditonton bagi kalian yang mengemari film genre horor supernatural. Oke, sekian guys, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Silahkan like dan subscribe bagi kalian yang belum, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.